Oke, review ayam gua yang berikutnya ini adalah, ayam yang kayaknya diminta sama beberapa, apa namanya, pembaca gua di grup sama, subscriber gua juga yang komen di video kayak, "Bang, lu kan udah review SIMGOT EW300, review juga dong Sifga Kiwi." Kiwi nggak ya? Atau Kue ngomongnya? Gue bilangnya Sifga Kue aja lah ya. Sifga Kue dong, gitu. Nah, kayak gimana sih? Gitu. Nah, jadi langsung aja sesuai request kalian, ini akan gue review, seperti apa sih perbandingannya juga nanti sama SIMGOT EW300 ya. Jadi ini adalah Sifga Kue. Oke, dari gambarnya sendiri di sini kalau kalian lihat dia ada gambar burung gini, tulisannya kayak dari Cina ya, gua nggak ngerti, gua nggak bisa bahasa Cina. Terus di belakangnya di sini ada deskripsi, apa namanya, spek dari ayamnya sendiri, ada bahasa Inggris, ada bahasa Chinese juga, dan informasi lainnya lah ya, gitu. Oh ya, ini yang buat teman-teman yang belum tahu, si Sifga ini nih belakangan nih dia masukin, headphone yang cakep-cakep tuh, kayaknya di Indonesia ada berapa yang jual. To be honest sih gua cukup tertarik, cuman kayaknya gua fokus di ayam dulu aja lah ya. Kemudian di sini, ini sebenarnya mirip-mirip aja, kotaknya mirip-mirip kayak SIMGOT juga. Ini harganya sekitar 1.000.000 lebih 100.000 kalau gua nggak salah. Ini kotaknya mirip banget, untuk apa tuh namanya, penyusunan penyusunan apa sih namanya, positioning-nya. Jadi kayak si SIMGOT lah ya, gitu kotaknya gini. Memang kalau untuk ayam-ayam harga 1.000.000 tuh bentukannya ya gini-gini aja gitu. Tapi udah standar banget lah menurut gua gitu. Ini ayamnya mana bang? Ya ntar. Ini gua ngasih tahu kotaknya aja ya kayak gitu ya. Cuma dalamnya nanti ini ada carrying case-nya sama ear tips-nya. Itu aja kita kesampingin dulu. Nah, ini dia si mana? Ntar dulu bang, gua ambil dulu. Nah, ini dia si isi dalamnya nih. Nah, dalamnya itu ada kitab yang nggak akan pernah gue baca, pinggirin aja. Nah, terus ini ada ear tipsnya nih. Nih, ear tipsnya nih, sumpah ini bener-bener mirip banget ear tipsnya kayak ear tipsnya SIMGOT ya. Gue, to be honest, gue nggak gitu suka. Ini bornya agak keras tapi tipis, bingung kan lu. Nah, terus sama ini juga sama. To be honest, gue kurang gitu suka ya, karena secara bentuk aja kayaknya mirip-mirip aja, cuma beda warna doang. Ya gue kurang gitu suka, nggak gue pakai lah gitu. Untuk testing pun nggak gue pakai. Di sini gue pakai, testingnya gue pakai apa nih, JVC Spiral Dot ya, karena ini menurut gue ear tips yang paling netral lah menurut gue untuk di sisi gue, dan ningkatin teknikalitas juga, dan fittingnya di gue enak gitu. Oke, sebelum kita loncat, terlalu nyangkut. Nah, sebelum kita loncat ke ayamnya, kita bahas dari carrying case-nya dulu ya. Sumpah nih carrying case-nya keren banget. Karena seperti lu tahu, gue suka warna coklat dan apa namanya, aksen-aksen yang kayu gitu ya. Ini case-nya warna coklat gini gue suka banget, bahannya halus dan ini keras ya, kuat ya. Jadi walaupun ketekan-tekan di tas harusnya nggak ada masalah. Terus di sini di dalamnya juga bagus menurut gua. Uh, Ya untuk rentang harga 1.000.000 ini menurut gua udah oke banget ya untuk carrying case-nya. Memang, untuk harga rentang 1.000.000 ini udah istilahnya bisa dibilang standar lah ya untuk lu ada carrying case-nya menurut gua ya, aksesorisnya. Tapi ini menurut gue ini another level lah, menurut gue ini nyaman banget buat dipakai dan akan gue pakai terus kayaknya nih si case-nya ini. Oke, kita bahas sekarang si ayamnya dulu ya. Entar dulu, ini keras banget nih kabelnya. Masya Allah. Jadi si Sifga ini dia, atau si Sifga Kue ini dia pakai real kayu ya Pak, beneran kayu. Jadi ini bukan kayu-kayuan, gue lupa kayunya apa. Jadi ini beneran kayu dan halus gitu, enak, nggak kasar atau kayak ada teksturnya gitu, nggak ya. Dia paling cuman ada kayak emboss, bukan emboss, kayak ukiran gitu, dia merek si Sifganya ini gitu. Kemudian ini dia konektornya 2 pin. Terus habis itu menurut gue ini untuk nozzle-nya sendiri sebenarnya standar aja lebarnya, panjangnya juga ya bisa dibilang standar. Terus dia ini secara bodinya ya sebenarnya kalau bisa dibilang ini agak tipis nih, ini mirip-mirip kayak si ayam-ayam kayak gue bilang kayak SIMGOT gitu, bodinya juga sama nih, bahannya kayak logam entah pokoknya dari metal lah ya, entah besi entah aluminium, dan halus, enak menurut gue, feel-nya dipegangnya tuh enak banget, finishing-nya bagus. Kemudian kayak tadi gue bilang, ini dia tebalnya standar aja untuk konfigurasi single dynamic driver untuk apa namanya, bodinya ya tebalnya, cuman lebarnya ini lumayan nih Pak, lebarnya ini lumayan. Sebenarnya ketika gue pegang ayam ini bentuknya tuh mirip-mirip sama kayak Hidis MP143. Yang 143 ya, bukan 145. 145 agak kegedean kayaknya. 143 tuh ada kemiripan. Cuman bedanya adalah dia tuh kabelnya tuh di atas ini nih, di samping lah, di samping. Sedangkan kalau Hidis MP145, mungkin kalian bisa lihat video gua, itu di atas ini nih Pak,
lubang kabelnya ya. Jadi nyoloknya tuh di atas sini nih, nyoloknya tuh di atas sini. Nah, kalau di atas sini itu sumpah tuh fitting-nya nggak enak banget. Jadi bener-bener kayak panjang banget ke bawah gitu. Sedangkan kan kalau kuping kita tuh bentuknya agak apa ya, agak nyerong gitu ya, istilahnya horizontal lah, bukan diagonal gitu. Nah jadi menurut gua ini lebih enak lah fitting-nya, lebar lagi ya, lebar. Jadi di kuping gua sendiri menurut gua ini, nyaman banget dan beratnya ini karena ini gede, di kuping gue juga gede, ketika masuk tuh apa namanya, fitting-nya enak dan karena berat, lumayan berat ya dibanding ayam lainnya yang kayak bahannya resin gitu, gue ngerasa feel-nya lebih kerasa premium dan duduknya lebih enak lah di kuping gue gitu. Nah kemudian untuk kabelnya sendiri, ini dia 2 braid kabelnya, menurut gue nih kabelnya oke ya, nih model-modelnya mengingatkan kabelnya sama kabelnya Tanjim Oksigen kalau gue nggak salah, Oksigen atau Origin gitu. Ini mirip-mirip kayak gitu, Oksigen sama Origin sama deh kabelnya. Pokoknya mirip-mirip kayak gitu, kabelnya menurut gue feel-nya enak, premium lah ya. Dia jack-nya ini 3,5 mm karena dia di direct juga nggak gitu butuh banyak power ya. Kayak tadi gue bilang konektornya 2 pin, jadi udah aman aja kalau lu mau gonta-ganti kabel gitu. Oke, kita akan langsung bahas dari sisi, suaranya dulu ya. Kita bahas dari sisi low frekuensinya dulu. Nah, low frekuensi entar dulu, ya Allah keras banget nyebutnya. Keras banget ya? Entar Bang. Nah, oke. Dari sisi low frekuensinya dulu ya. Si low frekuensinya ini untuk IM ini sebenarnya bisa dibilang dia tuh fokus ke arah mid bass ya. Dia lebih fokus ke arah mid bass. Menurut gua mid bass-nya kerasa punchy, tampi banget gitu menurut gua dan dia lumayan deep. Cuman problemnya adalah dari sisi, si mid bass-nya ini adalah gua ngerasa agak sedikit kopong, Pak. Jadi istilahnya gini kayak lu di, punch-nya tuh kick-nya tuh dem dem gitu. Tapi belakangnya tuh kayak kopong gitu loh. Jadi nggak dup dep nggak dep dep banget tapi kayak dup dup. Jadi ada kayak, apa ya, gue ngerasanya tuh kayak nggak kurang berbodi lah gitu. Jadi kayak berbodinya tuh kosong gitu menurut gue ya untuk dari sisi mid bass-nya. Untuk sisi rumble-nya sendiri, sub bass-nya ini menurut gue ekornya, average aja, cukup baik, positioning-nya bagus sekali. Gue ngerasa, cukup imersif ya untuk IM, dengan konfigurasi single dynamic driver ini. Menurut gue oke sekali secara positioning untuk low frekuensi, dan speed-nya sendiri menurut gue ini bisa dibilang average tapi agak-agak cepet sedikit gitu. Jadi menurut gue ini oke banget, sebenarnya untuk mendeliver lagu-lagu yang fun gitu. Ya walaupun memang kalau untuk, selera gue sendiri, mungkin gue lebih sukanya yang lebih, berbodi gitu untuk sisi punchy mid bass-nya gitu. Tapi overall sebenarnya untuk low frekuensinya, untuk rentang harga segini dia udah bisa ngasih, kesan yang fun lah gitu. Untuk nge-delivery-in low frekuensi yang, power-nya juga oke gitu. Secara kualitas sendiri sebenarnya dia juga cukup baik untuk rentang harganya, cuman ya kayak tadi gue bilang mid bass-nya aja agak sedikit, harus di-take notes lah ya, gitu. Kemudian untuk dari sisi mid-nya, nah ini nih, ini gue langsung straight to the point aja, ini mid-nya one of the best menurut gue. Jadi sisi mid-nya terutama untuk vokal ya, ini gila banget Pak menurut gue, untuk rentang harga sejuta ya, vokalnya tuh enak banget, dia kerasa super duper natural dan, weight-nya itu kayak pas banget menurut gua, dan dia posisinya tuh di tengah agak sedikit maju ke depan gitu. Eee, dengan diiringi sama low frekuensi yang kayak tadi menurut gua untuk, genre lagu-lagu yang istilahnya mengedepankan vokal ya, baik itu pop juga atau slow gitu, ini enak banget, gua bener-bener suka banget untuk vokalnya kayak lu kalau misalnya mau nyari IM vokal untuk rentang harga 1.100.000 yang bagus menurut gua ini one of the best menurut gua, apalagi dengan konfigurasi, single dynamic driver-nya ya, dia kerasa bener-bener natural lah untuk timbrenya. Kemudian untuk instrumennya sendiri juga gua ngerasa natural banget kayak suara snare drum, gitar, wah ini kalau mid-nya udah deh gua angkat topi deh, menurut gua ini gua suka banget untuk sisi, mid-nya ya gitu. Kemudian untuk sisi treble-nya, nah ini, terlepas daripada gua treble head atau gua kan memang lebih suka yang balance tapi lebih ke arah bright gitu ya, atau ya tergantung kadang gua juga suka warm tapi gua mostly gua lebih suka bright. Nah, untuk treble-nya menurut gua ini power-nya tuh sangat cukupan doang gitu. Jadi dibilang engaging, enggak engaging, tapi dibilang kurang, enggak. Jadi pas aja gitu. Jadi, udah pasti dia nggak sparkling juga, jadi dia bener-bener biasa aja. Dibilang smooth kayak terlalu halus gitu enggak, lu masih bisa ngedengerin mikro detail yang baik, lu masih bisa ngedengerin ada suara-suara sparkling-nya tapi bukan yang
fun yang mengejar sparkling gitu ya. Jadi bener-bener cuman ada rentetan cering-cering dari simbal tuh masih ada, tapi memang tidak panjang menurut gua. Detailnya juga masih berasa, tapi again, dengan driver single dynamic driver ya, ya detailnya mungkin udah jelas bukan itu yang utama menurut gua. Jadi menurut gua untuk treble-nya sendiri buat teman-teman yang, sobat cering atau sobat treble, gua rasa ini ayam kurang cocok sama kalian. Tapi kalau kalian nyari treble yang cukupan aja gitu ya, yang powernya pas, untuk secara imaging juga oke, kalian bisa pilih ayam ini gitu. Kemudian dari sisi, apa tuh, clarity-nya dulu ya, clarity-nya again gua nggak ada masalah, ini clear banget lah, ini oke sekali ayamnya. Kemudian untuk sisi, soundstage menurut gua ini sedikit di atas rata-rata, jadi walaupun nggak kayak lega banget, tapi gua ngerasa, positioning dari sub bass-nya yang bagus, vokalnya pas di tengah, dia juga cukup airy suaranya. Jadi gua ngerasa, untuk soundstage-nya itu dia nggak agak sedikit bisa merasa lebih lebar lah gitu ya. Jadi delivery lagunya tuh berasa lebih bisa bernafas walaupun memang tidak sampai lega yang megah banget gitu. Karena again tadi suara low frekuensinya juga eee, nggak mengarahkan atau nggak mendukung untuk suara yang seperti tersebut gitu. Nah kemudian untuk imaging-nya sendiri memang kalau IM dengan single dynamic driver tuh menurut gua rata-rata tuh pasti imaging-nya bagus ya konfigurasinya karena dia akan koheren sekali, suaranya juga, apa namanya, dengan detail yang nggak terlalu banyak, jadi untuk separasi instrumennya dia nggak akan terlalu sulit. Karena yang koherensi tadi dari satu driver, dia suaranya benar-benar kerasa, apa ya, bisa dibilang ya, berurutan lah, atau misalnya saling berkesinambungan, alah berkesinambungan. Jadi suaranya tuh nggak putus gitu, jadi antara low frekuensi sampai frekuensi yang selanjutnya. Jadi memang keuntungannya dari single dynamic driver tuh itu, gitu. Cuman ya memang problemnya di sisi detail gitu ya. Jadi menurut gua untuk imaging-nya memang di harga 1.100.000 ini, IM yang memang udah standarnya memang harus begini gitu. Kemudian, gua akan, oh ya kita ear tips dulu ya. Ear tips selection-nya menurut gua ini sebenarnya secara, detail dan lain-lain ya untuk lu ngejar suara tonal yang bagus dengan vokal yang oke ini menurut gua udah cukup banget gitu ya. Walaupun kalau lu nyari yang micro detail udah pasti nggak bakal dapet di IM ini. Tapi kalau untuk ear tips-nya menurut gue yang akan ketolong itu adalah lu pakai ear tips yang bisa naikin teknikalitas kayak misalnya JVC Spiral Dot atau misalkan lu bisa pakai, Eletec Barox gitu. Dan lagian juga ini enak banget untuk long listening ya. Jadi selama fitting-nya enak, gua rasa 2 ear tips itu yang paling cocok. Atau kalau misalkan lu pengen naikin lagi sisi, bass-nya sedikit, low frekuensinya sedikit, lu bisa pakai, Panel Liqueur Orange menurut gue itu juga oke. Walaupun treble-nya, masih tetap ke-maintain ya gitu. Tapi lu jangan pakai Duno SS menurut gua karena itu selain fitting-nya agak kurang nyaman karena ini kan udah lumayan gede gitu ya. Terus yang kedua juga treble-nya nanti bisa jadi hilang banget jadi malah agak kurang semangat gitu. Terus kemudian yang rekomendasi lagi menurut gua kalian bisa pakai Spinfit W1 Premium itu juga pas banget, balance banget, enak, di kuping juga nyaman. Gua rasa itu bisa, apa namanya, matching banget sama IM ini gitu. Kemudian dari sisi, source-nya menurut gua again, gua nggak ada masalah nih mau di-direct pakai apa aja nih enak banget, karena memang ini vokalnya udah bagus ya, sedangkan sisi lainnya nggak ada masalah. Tapi kalau saran gua lu jangan pakai kayak Hibi R4 gitu. Hibi R4 tuh karena dia kan, cenderung warm tapi bright-nya tuh treble-nya tuh bener-bener diturunin banget ya. Jadi saran gua lu jangan pakai itu, nanti, lu akan ngerasa treble-nya bener-bener lesu banget. Jadi lu jangan pakai, apa tuh namanya, source yang dia tuh menghilangkan treble ya. Jadi atau misalnya overly dark atau yang warm banget gitu. Karena nanti akan ngerusak si IM ini menurut gua dari sisi treble-nya bener-bener lesu banget gitu. Jadi saran gue jangan pakai itu, lu mending bisa pakai yang balance atau kayak misalnya Vio Q15 ini atau bisa lu fokus yang ke arah vokal kayak si Hibi Digital M300. Ini udah oke banget menurut gua. Kemudian untuk dari sisi kabel, again mungkin untuk rentang harga segini gue nggak rekomendasiin untuk ganti kabel karena ya harganya cuma Rp1.000.000 Pak, daripada lu ganti kabel mending lu ganti IM aja, gitu aja sih dari gue untuk kabel ya. Karena kayak again gue selalu bilang kabel itu adalah cocok-cocokan dan, aspek tersier ya atau terlalu mewah lah, mewah banget. Jadi itu adalah aspek terakhir yang akan lu ganti gitu untuk, IM lu atau untuk tools audio lainnya ya. Jadi menurut gue mending lu upgrade IM-nya dulu aja gitu. Oke, kita akan bahas sekarang dari, komparasinya ya. Aduh, nggak ada lagi IW300 gua. Jadi kita langsung ke EW300. Gua akan bahas dari sisi unboxing-nya dulu ya. Unboxing udah jelas menang Sivga, Kui, Sivga Kue.
Alasannya karena si carrying case-nya ini mantap sekali, untuk aksesorisnya oke banget untuk unboxing. Kemudian dari sisi fitting, gue lebih suka fittingnya si Sifga ini, alasannya kenapa, karena dia lebih lebar, beratnya lebih kerasa, apa tuh namanya, kesebar gitu ya di bodinya, sedangkan kalau IW300 tuh menurut gue lebih kecil, di kuping gue kan gede, jadi agak terlalu kurang pas lah gitu di kuping gue. Gue harus ngecocokin banget sama ear tipsnya biar gripnya enak di kuping. Kemudian dari sisi low frekuensi, menurut gue udah jelas menang IW300 karena dia secara low frekuensi kerasa lebih dinamis, kerasa lebih fun, detail dan kualitasnya lebih bagus. Sedangkan kalau si Sifga ini dia lebih ke arah positioning-nya dan sinergi dari ya satu drivernya itu ya, single dynamic driver. Tapi kalau lu nyari detail dan kualitas layering dari low frekuensi, gua rasa lu akan lebih suka IW300. Untuk sisi mid, kayaknya untuk rentang harga sejuta ini udah terbaik lah kalau sisi mid-nya ya, ini udah oke banget. Untuk sisi treble, again gue pilih IW300, apalagi dia ada tuningan nozzle ya. Jadi kalau lu mau lebih pedas, lu bisa ganti nozzle-nya. Kalau lu mau lebih santai tapi dengan power yang tetap engaging, lu bisa ganti nozzle-nya juga gitu. Ketimbang ini yang jauh lebih lesu untuk sisi treble-nya. Kalau sisi clarity menurut gue keduanya sama-sama draw, sama-sama baik, sama-sama clear, nggak ada masalah. Sisi soundstage gue lebih pegang IW300 karena kenapa, gue ngerasa dia lebih airy dan dia bisa ngedeliver micro detail yang lebih baik gitu. Jadi even dia micro detailnya bagus tapi soundstage-nya juga kerasa cukup lega, masih bisa ngedeliver micro detail yang ada tadi. Sedangkan kalau si Sifga ini kan dia micro detailnya bisa dibilang ya standar aja lah ya untuk rentang harganya gitu dari single dynamic driver. Jadi menurut gua agak, kalau dibandingin IW300 gue lebih suka IW300. Kemudian untuk imagingnya sendiri menurut gue lebih pegang IW300. Alasannya kenapa ya, karena dengan banyak drivernya dia, ada si apa tuh namanya, si planarnya, ada single dynamic drivernya gitu ya. Gue ngerasa dia masih bisa ngasilin suara yang lebih berlayer, kemudian yang lebih dinamis lagi antara separasi setiap instrumennya gitu. Jadi imagingnya gue akan kerasa lebih kaya, apalagi untuk rentang harga segitu ya, yang cuman sejuta seratusan doang juga si SIMGOT IW300 itu. Jadi menurut gue lebih steal deal ketimbang si Sifga kue ini gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah ayam ini layak dibeli? Menurut gua kalau lu mau mencari ayam yang istilahnya vokalnya one of a kind, one of the best, di rentang harga sejuta seratus ya, atau mungkin sedikit di atasnya kayak sejuta 600 ke bawah, gua rasa ini adalah pilihan yang paling tepat karena ini spesial banget menurut gua vokalnya. Dan lu pengen nyari lagu yang ngedeliver lagu yang fun dan cukupan aja lah bisa dibilang. Jadi nggak overly bright atau overly warm gitu. Jadi gua rasa ini sangat baik sekali. Tapi kalau misalkan lu nyari yang V-shape, lu nyari yang bener-bener fun, engaging banget, secara power dan detail yang utama, gue rasa ini kurang cocok buat lo gitu. Mungkin itu aja review dari gue. Kalau lu suka videonya, like, comment, subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan, ketik di kolom komentar, nanti akan gue jawab kalau gue nggak males. Subscribe aja lah ya biar gue semangat dikit. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.